Pemirsa, kasus korupsi di negeri ini tak ada habisnya. Belum reda, kita kaget dengan kasus korupsi tata niaga timah dan juga korupsi di Pertamina yang kalau digabung kerugian negara itu sampai 1.000 triliun lebih. Nah sekarang ada lagi pemirsa kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Ini 1.000 triliun saya bisa beli rumah, bisa bikin kosan berapa pintu ya. Nah ini nih Valen ya, KPK sendiri telah menetapkan 8 pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses pengajuan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Tapi tak disangka-sangka, ternyata izin penggunaan tenaga kerja asing pun bisa dijadikan sebagai celah atau lahan korupsi. Dan ini tuh besar loh Jason angkanya. Ini para pelaku meraup uang sampai dengan 53,7 miliar rupiah. Dan dari pemerasan itu sudah terjadi 2019 sampai 2024. Tahu nggak sih, dari hasil pemeriksaan tersangka dan juga saksi mereka ngaku aksi pemerasan ini sudah dilakukan bahkan dari 2012. Artinya bisa nominalnya jauh lebih besar dari itu. Penyidik KPK sekarang sedang mendalami katanya. Aduh ini juga serem juga ternyata ya. Padahal aksi pemerasan ini bisa mengganggu iklim investasi sekaligus juga bisa mengganggu target pemerintah untuk meningkatkan perekonomian hingga 8% pada tahun 2029. Memang harus diberantas kasus-kasus korupsi seperti ini. Oke, kalau gitu kita akan lihat pemirsa, ini dia paparan rasional, data dan fakta dalam segmen paradoks pemerasan izin TKA puluhan pejabat dan pegawai Kemenaker berpesta. Kita lihat pemirsa, jadi KPK mengungkap pemerasan izin RPTKA di Kemenaker. Ada 8 pejabat, ada mantan pejabat juga di Kemenaker yang menjadi tersangka statusnya. Kemudian nilai uangnya 53,7 miliar sih katanya, agak beda jauh ya dibandingkan kasus-kasus korupsi di kementerian dan institusi lain. Dan pemerasan ini terjadi pada periode 2019 sampai 2024. Tapi katanya juga dari 2012 sudah berlangsung biasanya. Itu yang ketahuan kan yang belum ditelusuri juga mungkin masih ada potensinya. Tapi sebenarnya itu kan kalau dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi sebenarnya penggunaan tenaga kerja asing ini kalau sesuai prosedur itu banyak manfaatnya. Dan kita lihat nih, manfaatnya itu pertama ini memastikan TKA tinggal dan bekerja di Indonesia itu pastinya secara legal, artinya legalitasnya terpenuhi. Lalu kemudian memastikan tenaga kerja asing ini memiliki keterampilan yang memadai, apalagi untuk mereka user agent, dalam hal ini perusahaan yang menggunakan tenaga mereka. Kemudian dengan adanya izin rencana penggunaan TKA ini memastikan tenaga kerja asing itu berkontribusi positif tentunya bagi perekonomian Indonesia. Oke, sayangnya ada manfaat yang bagus tapi malah dikorupsi, dihambat, diperas. Ya. Nah, jadi kita lihat di mana sih sebenarnya celah pemerasan izin RPTKA di Kemenaker. Jadi pemirsa, celahnya ada di sini. Ini tuh terjadi pada saat ada proses pengajuan RPTKA yang dilakukan oleh agen. Jadi tidak dilakukan langsung oleh WNA-nya, tapi dilakukan oleh agennya. Nah, agen ini harus tunggu selama 5 hari durasinya supaya nanti mereka bisa tahu ini diterima atau tidak. Kemudian informasi ini ternyata oknum-oknum ini menggantung. Jadi digantunglah informasi itu. Dan pada saat meminta informasi, agen itu malah dimintai sejumlah uang. Nah, disinilah pemerasannya itu, Jason. Ini ya, pungutan-pungutan gelap seperti ini yang kemudian masih praktiknya masih terjadi. Padahal, Valen kalau kita lihat manfaat dari tenaga kerja asing itu juga banyak sekali. Yang pertama, ini bisa mendorong adanya apa? Investasi asing. Ini kan investasi adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk perekonomian kita begitu ya. Dan kemudian ini juga bisa memberi nilai tambah pada perekonomian sesuai dengan target kita tadi 8% di 2029. Kemudian ada alih teknologi. Diharapkan dengan adanya kehadiran dari para tenaga kerja asing ini kan juga bisa mentransfer knowledge begitu ya kepada pekerja-pekerja lokal kita, dan yang ujungnya adalah peningkatan skill tenaga kerja lokal juga. Jadi bisa saling berdaya, saling berkolaborasi, bersinergi. Tapi malah dihambat, ada yang melakukan pemerasan. Nah, sekarang kasus pemerasan ini pemirsa sedang diusut oleh KPK. KPK rencananya akan memanggil ada 2 nama menteri, Hanif Dakiri dan Ida Fauzia. Ini yang sudah disampaikan oleh KPK. Tapi menariknya karena ini diduga ada pemerasan sejak 2012, jadi bisa muncul nama menteri terdahulu lainnya, Menteri Menaker sebelumnya di tahun dari 2012 sampai 2024 itu. Dan yang
tidak kalah menarik adalah KPK juga akan melakukan pemeriksaan terkait pemerasan ini di imigrasi. Karena kalau bicara soal tenaga kerja asing tidak hanya di Kemenaker saja, imigrasi juga ikut memberikan izin. Iya, itu banyak stakeholder terkait ya ketika ada tenaga kerja asing yang memang masuk ke Indonesia. Berbicara soal angkanya, bagaimana sih pergerakan tenaga kerja asing di Indonesia? Kalau melihat data dari 2019 sampai 2024 sebenarnya memang trennya selalu naik ini Valen. Kita lihat misalnya di 2019 saja 155.000. Kemudian di 2024 sampai dengan tahun kemarin artinya itu ada 183.000 sekian yang artinya peningkatannya cukup signifikan. Turunnya itu pada saat COVID-19 yaitu pada tahun 2020 yang saat itu 129.000 lebih. Di 2021-nya hanya 102.000 orang. Tapi kemudian dari 2022 sampai 2024 itu naik lagi. Naik terus. Jadi sayang banget ya pemirsa kalau misalnya angkanya tetap naik, cuman banyak praktik-praktik gelap di dalamnya. Jadi kita coba lihat ya kasus ini. Dalam kasus ini kita bisa belajar apa sebenarnya peran tersangka dalam pemerasan ini. Jadi pemirsa ada beberapa nama. Mulai dari Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, dan Dewi Anggraini. Ini adalah orang-orang yang punya jabatan di dalam kementerian itu. Ada yang posisinya sebagai direktur. Nah, ada juga pokoknya jajarannya adalah jajaran direksional. Kemudian ada yang namanya Putri, Alfa, dan Jamal. Ini yang menghubungi hingga menemui pemohon dan yang meminta uang secara langsung. Gitu. Nah, inilah orang-orang yang menjadi otak dan eksekutor dalam pemerasan RPTKA ini. Iya, ini kalau praktik ini terus dilanggengkan atau dilegalkan oleh oknum-oknum tadi misalnya, ini bisa berdampak terhadap sejumlah hal pemirsa. Yang pertama kita lihat, ini juga bisa memicu masuknya tenaga kerja asing secara ilegal. Ya, karena kan ya udah yang penting bayar, begitu kan, dan mereka bisa masuk dengan leluasa ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Kemudian ada potensi masuknya tenaga kerja asing yang tidak berkompeten. Sekali lagi, tidak dilihat Anda berkompeten atau tidak, Anda punya skill atau tidak, tapi Anda punya uang atau tidak, begitu ya. Dan kemudian ada investor juga meragukan kepastian hukum pastinya terkait dengan iklim pekerjaan di Indonesia, iklim investasi Indonesia, yang ujungnya ini bisa menghambat potensi investasi yang ada di Indonesia. Panjang ya dampaknya pemirsa ya. Tapi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu adalah konsekuensi dari globalisasi. Itu adalah hal yang harusnya tidak perlu dihambat, tapi harusnya dinikmati intisari dan dampak-dampak positifnya. Jadi kalau seandainya ada tenaga kerja asing yang masuk, maka ada pergerakan bebas modal juga di dalam negeri ini. Kemudian pergerakan bebas barang dan jasa itu harus dimaklumi dan kita harus menyesuaikan diri beradaptasi dengan hal ini. Dan juga pergerakan bebas tenaga kerja manusia. Dan itu tadi yang dilihat di bagian ujungnya adalah ada pergerakan investasi yang jauh lebih dinamis dan tentu menguntungkan Indonesia. Harusnya menguntungkan, tapi bagaimana kalau misalnya bukannya untung malah buntung begitu ya? Karena ini kalau misalnya dibiarkan terus, suap izin RPTKA ini bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nanti bisa yang tadinya targetnya nih optimistis 8% di tahun 2029 itu justru nanti bisa berpotensi tidak tercapai. Kemudian juga ada terganggunya target investasi hingga tahun 2029 yakni 13.000 triliun lebih itu juga bisa tidak tercapai dan masih ada potensi gangguan investasi yang kemudian harus benar-benar dicermati dan harus ditindak secepat mungkin agar kemudian para investor tidak mikir-mikir, tidak 1000 kali mikir. Harusnya 1000 kali, harusnya 1 kali mikir langsung yes. Tapi ini kan jadi 1000 kali mikir kan jadinya kan. Jadi lama ya. Jadi lama. Harus secepat mungkin kata kuncinya pemirsa. Kita lihat apa yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia saat ini, Yasir Redly. Yang mengatakan begini pemirsa. Mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK. Ini disampaikan langsung tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta oleh Menaker Republik Indonesia. Betul. Upaya pencopotannya sudah dilakukan, tapi kemudian pencegahannya juga harus dilakukan dong. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, harus kemudian menerapkan transparansi sistem perizinan penggunaan tenaga kerja asing tadi. Kemudian memperkuat pengawasan secara internal. Dan yang terakhir adalah penegakan hukumnya. Sekali lagi ini yang paling akar adalah penegakan hukumnya pemirsa. Jadi supaya orang-orang tenaga kerja asing atau perusahaan itu benar-benar bisa mendapatkan benefitnya menggunakan tenaga kerja asing yang memang punya skill dan kapabilitas, bukan hanya dengan modal suap. Ini KPK sudah bertindak, nanti akan diusut lagi ya Jason, lebih banyak lagi berpotensi saja kalau memang salah akan dijerat dengan pasal hukum yang ada di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.